Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana nih dengan kabar kalian pada pagi hari ini? Baik? Ya, alhamdulillah kalau baik semuanya ya anak-anak. Oke, sebelum kita lanjut ke kegiatan pembelajaran lebih jauh, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain di sekitar kita. Silakan salah satu memimpin doa. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Ngomong-ngomong, kalian di sini itu siswa-siswi baru ya. Bagaimana perasaannya nih? Sekarang udah punya teman-teman baru, udah punya lingkungan sekolah baru, pastinya baju baru, sepatu baru, buku baru ya kan? Iya, nah karena semuanya serba baru, kalian juga harus punya semangat baru yang lebih menggembu dalam belajar ya. Jangan hahaha doang di sekolahan. Sekarang harus sudah lebih serius dalam belajar ya anak-anak. Oke, karena kalian siswa-siswi baru, ibu jadinya belum mengenal kalian nih. Makanya ibu akan presentasi kalian satu-satu. Nanti jika namanya ibu sebut, kalian acungkan tangan seperti ini ya anak-anak. Langsung saja ibu presentasi ya. Ade Mustafa, Aji Tresna, Lupa Atiani, Royatun, Menik Nur Indasari, Ani Sofiani. Ya, masuk semua ya anak-anak. Kelas ini hebat sekali ya. Masuk semua, semangat sekali di awal pertemuan. Oke, karena ibu barusan sudah presentasi kalian, kita langsung saja masuk ke kegiatan pembelajarannya. Sebelumnya ibu akan sampaikan, nanti di akhir kegiatan pembelajaran akan ada kuis, hadiah menarik. Nah, oleh karena itu, sekarang kalian perhatikan dengan baik dan diskusikan jika ada yang belum paham atau masih dibingungkan. Langsung tanyakan saja kepada ibu ya, anak-anak. Oke, nah kita langsung saja masuk ke materi. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas materi tentang pengertian dan ruang lingkup sosiologi. Nah, apa saja yang dibahas di dalam materi pengertian dan ruang lingkup sosiologi? Pada pertemuan ini kita akan membahas 3 pokok pembahasan anak-anak, yaitu ada perkembangan sosiologi atau sejarah perkembangan sosiologi, kemudian pengertian sosiologi, ciri-ciri sosiologi. Nah, itu 3 pokok pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang mana sudah jelas? Ya. Kita langsung masuk saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu adalah sejarah perkembangan sosiologi. Nah, sejarah perkembangan sosiologi ini anak-anak terkait dengan 2 peristiwa besar yang terjadi di Eropa Barat pada abad pertengahan. Nah, bisa saja peristiwanya. Peristiwanya adalah Revolusi Industri dan Revolusi Prancis. Nah, ada yang tahu revolusi industri terjadi di mana atau revolusi Prancis itu seperti apa? Ya, ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Oke, karena belum ada yang tahu, kita akan diskusikan bersama ya anak-anak. Nah, revolusi industri ini anak-anak terjadi di Inggris. Nah, revolusi Prancis tentu saja terjadi di Prancis. Nah, revolusi industri Inggris dan revolusi industri Prancis ternyata menyebabkan beberapa perubahan sosial dan politik di dalam masyarakat Eropa pada saat itu. Nah, seperti apa perubahannya ya anak-anak? Perubahannya adalah revolusi industri Inggris ternyata telah merubah struktur masyarakat yang pada awalnya masyarakat agraris menjadi masyarakat industri dan kemudian menciptakan berbagai kelas sosial, kelas pemilik modal dan kelas buruh seperti itu. Kemudian revolusi politik itu seperti apa ya yang terjadi di Prancis? Nah, revolusi politik ini terjadi pada struktur pemerintahan di Prancis yang pada awalnya adalah pemerintahan berbentuk monarki menjadi pemerintahan berbentuk demokratis. Seperti itu anak-anak. Bagaimana, sudah paham? Ya. Nah, oleh karena kedua peristiwa revolusi tersebut, akhirnya lahirlah sosiologi. Nah,
Ada yang sudah pernah mendengar atau kira-kira apa sih sosiologi itu? Ada yang membayangkan apa yang terlintas di pikiran kalian sosiologi itu tuh ilmu tentang apa, ilmu yang mempelajari apa anak-anak? Yang ingin berpendapat? Iya, Aji Tresna. Iya, bagus sekali pendapatnya ya teman-teman anak-anak. Jadi katanya Aji Tresna, sosiologi itu ilmu tentang perubahan-perubahan sosial di masyarakat. Bagus sekali nih, baru masuk udah pintar sekali berpendapat. Ya, kita akan bahas lebih jauh ya anak-anak tentang pengertian sosiologi. Sosiologi ini berasal dari dua kata anak-anak, yaitu sosius dan logos. Nah, sosius berarti kawan dan logos berarti kata, berbicara atau pembicaraan. Nah, berdasarkan dua asal katanya tersebut, sosiologi berarti cara atau ilmu berkawan atau bermasyarakat. Nah, lebih jauh, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dan hubungan-hubungannya di dalam masyarakat. Ada beberapa pengertian dari banyak ahli yang bisa kalian baca sendiri di buku kalian nanti ya. Nah, Ibu akan sebutkan salah satunya yaitu dari Pitirim A. Sorokin yang menjelaskan bahwa sosiologi adalah hubungan timbal balik antara gejala-gejala sosial dan hubungan timbal balik antara gejala sosial dan non sosial. Seperti itu anak-anak. Bagaimana? Sudah cukup jelas menjelaskan dari Ibu? Iya, ada yang tanyakan? Tidak ada. Oke, sudah pintar-pintar sekali sepertinya, tidak ada yang ditanyakan ya anak-anak. Oke, nanti jika masih bingung langsung tanyakan saja ya. Karena kita sudah masuk ke pengertian, tadi ada 3 pokok pembahasan kan. Nah, pokok pembahasan yang ketiga yang terakhir yaitu terkait karakteristik atau ciri-ciri dari ilmu sosiologi anak-anak. Nah, sosiologi ini adalah ilmu yang berdiri sendiri sehingga memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang membedakannya dengan ilmu lainnya. Nah, apa sih ciri-cirinya? Ada 4 ciri-ciri dari sosiologi anak-anak. Nah, yang pertama itu adalah empiris. Yang kedua ada teoritis. Yang ketiga ada kumulatif. Dan yang keempat ada non-etis. Nah, ada 4 ciri dari sosiologi. Ibu akan jelaskan satu persatu dari keempatnya anak-anak. Yang pertama adalah empiris. Nah, empiris ini maksudnya adalah sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada pengamatan fakta sosial atau kenyataan yang terjadi di masyarakat. Atau ilmu sosiologi adalah ilmu yang berdasarkan pada hasil observasi yang hasilnya itu bisa diterima secara logis oleh kita. Seperti itu anak-anak. Bagaimana? Sudah jelas? Jelas. Nah, kemudian kita lanjut ke ciri yang kedua yaitu iya betul sekali, teoritis. Nah, ciri yang kedua yaitu teoritis. Nah, teoritis ini maksudnya adalah sosiologi berusaha menyusun abstraksi dan teori dari hasil pengamatan secara empiris. Jadi cirinya ini berhubungan ya anak-anak. Nah, kemudian kita lanjut ke ciri yang ketiga, yaitu apa tadi? Kumulatif. Ya, betul sekali, kumulatif. Nah, apa sih maksudnya kumulatif? Kumulatif ini maksudnya anak-anak. Jadi, ilmu sosiologi ini berusaha untuk menyempurnakan, mengembangkan, dan melengkapi teori-teori yang sudah ada sebelumnya, sehingga lebih sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang yang dinamis dan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman anak-anak. Nah, jadi sosiologi ini tidak tiba-tiba ada, jadi berdasar pada teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu anak-anak. Nah, kita lanjut pada ciri yang terakhir, yaitu yang keempat ya anak-anak, yaitu adalah betul sekali, non-etis. Non dan etis. Jadi, sosiologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang tidak mempersoalkan tentang
salah atau benar dari suatu peristiwa atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Seperti itu anak-anak. Jadi sosiologi hanya mencoba mengungkapkan, menggambarkan, menjelaskan secara apa adanya peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di dalam masyarakat, serta mencoba mencari sebab akibat dari peristiwa atau fenomena sosial tersebut anak-anak. Seperti itu. Bagaimana? Sudah jelas penjelasan dari Ibu? Benar? Jelas. Pada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Ya, Pani Sofiani, bagaimana pertanyaannya? Katanya, contohnya seperti apa sih Bu dari ciri non etis sosiologi ini? Ada yang ingin mencoba menjawab? Ya, Royatun silakan. Betul sekali, Royatun ini pintar ya, bisa langsung menjawab pertanyaan dari temannya. Padahal baru saja Ibu jelaskan barusan. Katanya cirinya fenomena kemacetan. Kita tidak bisa mempersoalkan kemacetan itu sebagai sesuatu yang salah atau sesuatu yang benar terjadi di dalam masyarakat. Jadi sosiologi ini mencoba untuk mencari kenapa bisa terjadi kemacetan, lalu apa akibatnya dari kemacetan yang terjadi itu, teman-teman anak-anak. Nah, sosiologi hanya mencoba mengungkapkan secara apa adanya, secara opo onone loh anak-anak, seperti itu. Tidak menjustifikasi lah kata bahasa gaulnya mah. Gimana, sudah paham Pani Sophia nih? Ya, terima kasih karena sudah paham. Oke, ternyata pembahasan kita udah hampir selesai nih. Ini kita udah masuk ke kuis yang Ibu janjikan tadi di awal pertemuan. Nah, sudah siap menerima kuis dari Ibu? Sudah siap menerima hadiah spesial dari Ibu? Oke, langsung saja pertanyaan dari Ibu yang pertama nih. Siapa nih yang bisa menjawab nih? Gampang aja nih, gampang. Apa peristiwa yang melatar belakangi lahirnya sosiologi? Sebutkan dengan jelas, silahkan. Menik, iya silahkan Menik. Oh, bagus sekali katanya. Menik jawabannya revolusi industri dan revolusi politik anak-anak. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Benar apa salah? Dikasih hadiah apa enggak nih? Iya benar katanya dikasih Bu Guru. Oke. Tara, Ibu punya hadiah coklatos satu nih. Buat Menik ya. Silakan. Ya. Bagus sekali Menik sudah mau menjawab pertanyaan dari Ibu yang pertama. Oke. Tadi sudah tahu ya hadiahnya coklatos yang pertama. Kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Apa ya hadiahnya dan apa sih pertanyaannya? Kita langsung lanjut. Coba ada yang ingin menjelaskan pengertian sosiologi? Ya silahkan Ulpa. Ya betul sekali, kata Ulpa, sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat anak-anak. Benar kan? Benar? Ya, Ibu akan kasih hadiah. Tunggu sebentar. Jeng 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 jeng. Tara, ternyata hadiahnya sama. Tidak apa-apa ya. Ini hadiahnya sama seperti Menik tadi. Oke, kita langsung ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, jawabannya hadiahnya sama atau beda ya anak-anak? Kita tunggu saja. Pertanyaan yang ketiga tentang apa ya? Coba sebutkan 2 saja ciri-ciri dari sosiologi. Ya silakan Aji. Bagaimana anak-anak? Katanya empiris dan non etis. Betul apa salah? Dikasih hadiah apa enggak nih anak-anak? Betul katanya. Oke, Ibu kasih aja karena sudah tahu ya hadiahnya apa ini. Coklatos hadiahnya, silakan. Terima kasih sudah mengikuti kuis Ibu dengan penuh apresiasi yang tinggi. Ya, terima kasih sekali ya anak-anakku sekalian. Oke, karena ternyata kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Wah, Ibu sedih sekali nih. Kita bisa ketemu lagi minggu depan ya anak-anak. Oke, mari kita simpulkan bersama di kelas ini
apa yang kita telah pelajari, yaitu yang pertama materi kita terkait dengan sejarah perkembangan sosiologi, yaitu berkaitan dengan dua peristiwa besar yang terjadi di Eropa Barat, yaitu revolusi industri dan revolusi politik. Yang kemudian lanjut ke pembahasan berikutnya terkait dengan pengertian sosiologi, yaitu sosiologi adalah, iya betul sekali Adi Mustafa, ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada ciri-ciri sosiologi. Ada M, ya iris betul sekali. Ada teoritis, ada iya betul sekali kumulatif, dan non etis ya. Pintar-pintar sekali murid-murid ibu ya. Bagus sekali. Oke. Ternyata pembelajaran kita sudah selesai. Kita akhiri. Sebelumnya ibu akan memberikan kalian penugasan nih. Minggu depan silahkan kalian cari biografi dari tokoh perintis sosiologi. Tokoh perintisnya siapa saja? Ibu akan kasih tahu anak-anak. Yang pertama ada Auguste Comte, kemudian ada Karl Marx, kemudian ada Herbert Spencer, ada Emile Durkheim, dan yang terakhir adalah Max Weber. Silakan kalian bagi kelas menjadi 5 kelompok dengan cara berhitung 1 sampai 5. Nanti kelompok 1 tentang Auguste Comte, kelompok 2 tentang Karl Marx, kelompok 3 tentang Herbert Spencer, kelompok 4 tentang Emile Durkheim, dan kelompok 5 tentang Max Weber. Kalian cari dari sumber mana saja ya. Jika belum jelas namanya bisa langsung lihat di papan tulis nanti ya anak-anak. Bagaimana, sudah jelas? Ya, terima kasih. Oke, kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya anak-anak. Terima kasih atas partisipasi yang penuh sangat semangat ini. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.